tentang ritual Lemiwah suku Dayak Kenya yang berasal dari desa Lukakidau. Mungkin dari telinga teman-teman agak asing, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang ritual Lemiwah. Nah, ritual Lemiwah adalah ritual yang mengusir virus dan roh jahat. Ritual Lemiwah bisa dilakukan kepada tamu yang berkunjung ke desa ini, entah kunjungan kedinasan maupun kunjungan para wisatawan. Setelah tiba di desa ini, rombongan ini diarahkan menuju Lamin atau aula desa yang letaknya tak jauh dari lembaga sungai. Sebelum masuk ke Lamin, Imam Laing, tokoh masyarakat setempat, muncul dari dalam Lamin membawa sepotong bambu berisi air. Imam lengkap menggunakan baju adat Dayak Kenya. Potongan bambu yang ia pegang bagian atasnya ditutup dedaunan. Air dalam bambu itu ia percikan ke para pengunjung sambil mengucapkan beberapa kalimat berbahasa Dayak Kenya. Inti ucapan Imam mengusir penyakit roh jahat termasuk virus yang dibawa oleh pengunjung. Contoh virusnya itu seperti COVID ya teman-teman. Biasanya tuh ritual ini berlangsung singkat. Ini ritual zaman dulu, teman-teman, sebelum adanya rumah sakit. Sekarang ritual ini tuh jarang banget digunakan teman-teman karena pengaruhnya teknologi yang berkembang sekarang. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang ritual Lemiwah yang berasal dari Dayak Kenya ya teman-teman. Terima kasih. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi Helketa sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi Helketa merupakan salah satu tradisi unik yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi ini, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria wajib menggunakan pakaian adat, yakni beti untuk calon mempelai laki-laki dan tais untuk calon mempelai wanita. Tradisi Helketa ini juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan sebelum malam penyerahan belis atau mahar dilakukan. Pelaksanaan tradisi Helketa juga tidak sembarangan, karena biasa dilakukan di jalanan yang merupakan batas tengah antara tempat tinggal mempelai wanita dan mempelai pria. Pertemuan kedua mempelai ditandai dengan kali besar sebagai bentuk simbolis. Kali besar berarti aliran air dan mengindikasikan bahwa baik mempelai wanita maupun mempelai pria siap untuk membina rumah tangga. Atau dengan kata lain, seperti air yang mengalir tanpa henti, harmonis dan jernih. Dalam menggelar acara ini juga, mempelai pria biasanya diwajibkan untuk membawa seekor babi atau seekor ayam. Yang selanjutnya akan dilakukan ritual penyembelihan hewan tersebut di kali besar. Dan konon, hanya orang yang bermarga berbeda saja yang dapat melakukan tradisi Helketa ini. Sementara, untuk calon mempelai yang bermarga sama atau berasal dari kampung yang sama, tidak diharuskan untuk melakukan tradisi Helketa ini. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang Kupang Nusa Tenggara Timur dapat melakukan tradisi Helketa ini untuk melangsungkan atau melaksanakan pernikahan. Berikut saya sertakan beberapa gambar tentang kegiatan Helketa. Saya akan membahas tentang upacara Larung Sembonyo. Larung Sembonyo ini biasanya dilaksanakan di Pantai Perigi, Kecamatan Watulingo, Jawa Timur. Larung Sembonyo ini digelar oleh nelayan setempat setiap bulan Selo yang jatuh pada pasaran Kliwon, Penanggalan, Jawa. Nama lain Sembonyo ini adalah sedekah laut atau labuh laut. Rangkaian upacara labuh laut Larung Sembonyo ini diawali dengan kirap tumpeng agung. Jadi tumpeng agung itu semacam tumpeng yang ukurannya sangat besar. Jadi kisaran 2-3 meter. Lalu di sekitar tumpengnya itu diisi dengan sesajen-sesajen yang dibawakan oleh warga-warga di situ. Lalu tumpeng agung tersebut dibawa oleh penggawa. Penggawa itu semacam kepala desa
terus diikuti oleh pengawalnya. Lalu tumpeng tersebut dibawa ke pesisir pantai, lalu dibacakan doa. Lalu tumpeng tersebut ditarik oleh salah satu kapal nelayan dan diiringi oleh puluhan kapal menuju ke tengah laut. Jadi, upacara sembunyi ini merupakan bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan ikan yang berlimpah. Di sini saya akan menjelaskan tradisi unik pernikahan di suku Banjar, yaitu Bausung. Jadi tradisi pernikahan di suku Banjar Kalimantan Selatan ini memang agak unik dan berbeda dari Kalimantan yang lainnya. Sesuai dengan namanya, Bausung yang artinya digendong. Jadi kedua mempelai ini akan digendong sebelum bersanding di pelaminan. Tepatnya setelah pengantin pria datang menjemput pengantin wanitanya. Jadi dalam suku Banjar, pasangan pengantin ini dianggap sebagai raja dan ratu dalam waktu sehari. Mereka pun tidak diperbolehkan menginjak kakinya di tanah. Alhasil tanpa menggunakan tandu kayu, pengantin digendong oleh dua orang pria, yaitu saudaranya atau seorang pesilat dari tanah. Mereka berjalan sambil menari menuju ke pelaminan dan dilengkapi dengan baju adat pernikahan. Pengantin duduk menyamping di pundak kanan sang pesilat. Tangannya gemulai berlenggak-lenggok menari mengikuti irama gamelan khas Banjar. Anggun bak putri kerajaan. Menuju pelaminan, sang pengantin harus terus menari disaksikan oleh tamu dan kerabat yang datang. Rona kebahagiaan nampak terpancar jelas di wajah mempelai wanita, menambah semarak kebahagiaan di pesta pernikahan. Momen sakral menikah seumur hidup sekali ini menjadi momen yang tak akan dilupakan. Itu pula mempelai pria, pengantin pria dengan baju adat pernikahan duduk di atas bahu dengan posisi mengangkang. Ia asik menari di atas bahu. Rupanya tak hanya sang pengantin saja yang wajib bergoyang, sang pesilat pun juga harus lihai menari. Tradisi Bausung ini hanya dilakukan oleh masyarakat keturunan Banjar Kandangan. Tradisi ini hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan dari pihak wanita dapat melakukan tradisi Bausung karena ayahnya yang mewariskan tradisi tersebut pada putrinya. Namun nantinya pihak perempuan tersebut tidak dapat mewariskan tradisi ini walaupun dia memiliki anak laki-laki. Pernikahan adat Banjar ini sangat dihormati oleh pasangan pengantin. Mereka akan memperlakukan pengantin raja dan ratu dalam satu hari. Oleh karena itu pada upacara pernikahan kedua mempelai harus diusung agar posisinya lebih tinggi daripada masyarakat yang lain, yang mungkin kisaran 2 meteran bertahu. Selain itu, maka dari pengantin Bausung adalah menyampaikan pesan bahwa satu pasangan telah resmi menjadi suami istri. Bausung biasanya dilakukan sebelum bersanding di pelaminan dan sebelum prosesi mandi-mandi atau siraman rohani. Namun seiring waktu, banyak masyarakat yang melakukan Bausung tak kalah menuju pelaminan. Namun sayangnya tradisi Bausung pengantin ini terancam punah dan mulai jarang dijumpai. Bausung dianggap sebagai acara adat yang paling mewah. Tradisi Bausung ini menghabiskan biaya yang tak sedikit, yang nggak tahu berapa tak sedikitnya. Ini sering dipakai dalam pesta pernikahan di Kabupaten Tapin, daerah Rantau. Selanjutnya adalah budaya dan keberagaman tradisi dari suku Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yaitu Pasola. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti suatu pelaksanaan ada nyale berupa permainan lempar lembing dengan menggunakan kayu dari atas kuda yang sedang berpacu oleh dua kelompok yang berlawanan. Kegiatan tersebut dilakukan umumnya pada bulan Februari sampai dengan Maret setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, perekat rasa persaudaraan dan kekeluargaan, serta bentuk ketaatan kepada leluhur. Pelaksanaan adat Pasola merupakan salah satu rangkaian adat penganut aliran kepercayaan asli Suma yaitu Marapu, dan pelaksanaannya dilakukan bersama dengan upacara nyale dan tanggalnya ditentukan oleh Rato dengan melihat tanda-tanda alam. Dan pada saat Ratu menentukan tanggalnya, maka di tepi pantai akan banyak nyale
itu baru dilakukan acara pasola. Sejarah pelaksanaan pasola ini berawal dari cerita tentang seorang janda cantik bernama Ratu Rabu Kaba. Suaminya bernama Umbu Amahu yang merupakan seorang pemimpin di kampung Waiwang. Pada suatu hari, Umbu Amahu bersama dengan saudaranya yaitu Tau Masusu, Bayang Amahu, memberitahukan bahwa kepada warga akan pergi melaut. Kemudian ketiga orang tersebut tidak kunjung pulang ke kampung tersebut. Kemudian warga percaya bahwa ketiga orang tersebut telah meninggal dunia karena melaut. Dan kemudian warga kampung berkabung atas kejadian itu. Setelah itu istri Umbu Amahu yaitu Ratu Kaba kemudian menjalin hubungan dengan seseorang bernama Teda Gaiparona. Kemudian tanpa diduga ketiga orang tersebut yang sebelumnya pergi melaut, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke laut, melainkan pergi ke pantai selatan pantai untuk mengambil padi. Setelah kembali tersebut, Umbu Amahu mencari istrinya dan diketahui bahwa istrinya sudah bersama dengan Teda Gaiparona. Kemudian Ratu Rabu Kaba meminta kepada Teda Gaiparona untuk menggantikan belis yang diterima oleh Umbu Dula. Kemudian Teda Gaiparona menyanggupi dan diadakanlah acara perkawinan antara Rabu Kaba dengan Teda Gaiparona. Dan di akhir pesan tersebut, Umbu Dula menyampaikan pesan kepada warga kampung Waiwang agar mengadakan pesta nyale dalam bentuk pasola untuk menghilangkan kesedihan. Itulah dia tadi beberapa ritual-ritual unik yang ada di Indonesia. Jika kalian memiliki ritual unik di daerah kalian, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifikasi. Biar jadi anak notif.